tetap berbudaya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, mengoptimalkan peran OSIS sebagai sarana menampung aspirasi dan inspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Belum. Baik, pertanyaan terbuka masih dibuka, silahkan bertanya, oke. Los saja ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan, nggak usah dipendem-pendem ya. Jadi mau bertanya kepada kandidat 1, 2, atau 3 dipersilahkan. Baik, pertanyaan saya tujukan kepada ketiga kandidat dan mohon maaf jika sebelumnya ini sedikit menyinggung pihak lain. Menurut pendapat saya, bahwa adanya asmara antara dua insan dalam organisasi sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, jika dalam organisasi tersebut terdapat anggota yang menjalin hubungan khusus dan menjadikan tidak bekerja secara profesional yang menyebabkan terganggunya kinerja organisasi, bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Bagaimana? Kandidat 2 sudah siap untuk menjawab? Silahkan kandidat 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ratna. Menurut saya, jikalau nantinya di dalam organisasi kita ada 2 orang yang menjalin hubungan khusus, atau kita ambil contoh pacaran gitu aja ya. Ya kalau menurut saya jikalau nantinya itu berdampak positif bagi anggota, itu menurut saya nggak apa-apa. Tapi jikalau nantinya 2 orang itu berdampak negatif pada anggota, maka nanti kita akan menegurnya gitu. Jadi kita nggak segan-segan kalau emang bekerjanya itu dia optimal, bekerjanya itu bagus, kita nggak apa-apa. Karena saya pernah dengar kalau jikalau ada 2 orang saling saling sayang gitu ya, dalam satu organisasi, itu bisa menjadi penyemangat kita gitu loh. Walaupun dalam arti pacaran itu nggak bagus, seperti itu. Sudah. Baik, terima kasih atas argumentasi yang disampaikan, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kandidat 2. Sekarang dipersilakan untuk kandidat pertama menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ratna. Menurut saya, pacaran dalam organisasi itu manusiawi. Karena ya, tapi kalau di dalam organisasi kita harus tetap profesional, kita mengaruhi kinerja, bahkan bisa dijadikan untuk semangat. Berarti jika kalian di luar sebagai pasangan, nanti di dalam organisasi kalian profesional dalam melakukan tugasnya. Baik, kita lihat dulu memiliki dampak negatif atau dampak positif. Nah, untuk apabila memiliki dampak negatif, nanti dalam membentukkan panitia dalam sebuah kegiatan atau sebuah sekbid, nanti kita pisahkan antara 1 orang dan 1 orang itu yang sedang memiliki perasaan. Terus yang kedua harus bersikap profesional. Jadi profesional kerja. Kita di dalam organisasi ya harus menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Tapi tetap melihat batas-batas bagaimana harus bersikap gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban atau argumentasi yang dikemukakan oleh kandidat pertama. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dipersilahkan kandidat ketiga untuk menjawab pertanyaan dari Ratna. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ratna. Bisa kita simpulkan dari pertanyaan tersebut ya berpacaran ya. Berpacaran kan itu adalah urusan perasaan antar perasaan individu tersebut. Nah, nantinya saya juga tidak bisa memaksakan perasaan kedua individu tersebut. Kalau bisa, memang di dalam organisasi kalau bisa
berpacaran, karena nanti pasti juga akan berpengaruh pada kinerjanya. Nah, nanti kalaupun ada anggota-anggota OSIS yang berpacaran, saya minta profesionalitas kalian untuk menjalankan tugas-tugas, untuk menjalankan kewajiban tanggung jawab yang kalian punya itu dengan sebaik mungkin, meskipun kalian ya punya sesuatu seperti pacaran seperti itu. Jangan sampai menimbulkan dampak negatif dari kinerja kalian. Terima kasih. Baik. Oke, Mbak Ratna. Ya, seperti jawaban kandidat 1, cinta itu manusiawi. Jadi kalau tidak manusiawi enggak cinta. Baik. Asmara boleh, tapi jangan jadikan asmara itu sebagai alasan kinerja kalian turun. Ya mungkin cinta itu atau pacaran hak asasi ya. Tapi mungkin itu bisa menjadi dampak positif atau negatif bagi kalian di organisasi. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat 3, luar biasa sekali. Selanjutnya pertanyaan terbuka, tersisa 2 kesempatan lagi, silakan bertanya. Buatlah suatu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih Anda. Mohon maaf, ini pertanyaannya ditujukan ke 3 kandidat atau semua? Atau salah satu? Semua, baik. Buatlah suatu kalimat yang cukup bisa membuat kami yakin akan memilih Anda. Terima kasih. Baik, akan kami beri waktu 1 menit. Baik, apakah sudah siap? Baik, kandidat 3 dipersilahkan untuk memberikan pernyataan apa yang telah disampaikan oleh calon pengurus OSIS. Niat yang baik berada di pemimpin yang baik, dan kami memiliki hal tersebut. Kami memiliki niat-niat yang baik untuk mengawal visi dan misi kami, program kerja yang telah kami buat. Nantinya kami akan melaksanakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin jika kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dan kami akan mempererat kerjasama dan juga keharmonisan antar pengurus organisasi OSIS. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan terhadap kandidat nomor 3. Baik, selanjutnya kandidat 2 untuk menjawab pernyataan yang telah disampaikan oleh calon pengurus OSIS. Ya, tolong membacakan kalimatnya. Bagi kami, pemimpin bukanlah seorang yang hanya pandai dalam berbicara, akan tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempengaruhi lebih baik organisasi yang dipimpinnya. Baik, apakah ada tambahan lagi dari Kak Rizky? Baik, luar biasa sekali, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kandidat pertama, apa sudah siap? Sudah siap, baik, dipersilahkan. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan bertanggung jawab merupakan prinsip kami apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 10 periode 2020. Karena seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang siap dipimpin dan siap memimpin. Terima kasih. Baik, luar biasa. Apakah sudah cukup? Baik, luar biasa sekali jawaban dari ketiga kandidat. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, untuk pertanyaan terbuka masih tersisa 1.
Oh baik, seperti itu. Oke, terima kasih atas masukannya. Baik, baik, langsung baik, silahkan dimulai dari Anda. Pertanyaan saya tujukan ke 3 kandidat. Menurut Anda, apakah yang dimaksud keprotokoleran dalam suatu event? Keprotokoleran. Untuk teman-teman mungkin yang belum sempat bertanya, nanti kita berikan pertanyaan bonus ya. Iya, akan diberi Kita berikan pertanyaan bonus. kesempatan. Jadi tenang saja, kebagian kok. Akan saya tambahkan 2 pertanyaan terbuka lagi. Sabar, seperti Kak Rizky, sabar. Baik, untuk teman-teman kandidat nomor berapa yang akan menjawab terlebih dahulu? 2. Baik, kandidat 2 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Tadi bagaimana cara apa yang protokoleran dalam event? Ya, seperti tadi jangan lupa kita jaga jarak. Ya. Apa? Saya nggak tahu loh protokoleran itu apa. Ya setahu saya kalau itu ya jaga jarak, terus orang apa? Ya itu kayak seperti sekarang itu loh prokes itu. Setahu saya ya itu. Ya itu sudah. Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Tidak, baik. Dilanjut ke kandidat pertama untuk menyampaikan argumentasi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh calon pengurus OSIS tadi. Baik, menurut saya keprotokoleran adalah terjadwal, tersusun atau terarah. Jadi apabila kita membuat event atau kegiatan, kita memiliki jadwal kegiatan dan juga susunan panitia yang tepat. Seumpama mulai jam 8. Kita harus tepat waktu dalam menjalankannya. Dan juga seorang panitia harus tepat dalam menjalankan tugasnya. Agar tidak terjadi terpecah belah dalam event tersebut dan juga tidak rusak-rusuh. Jadi tepat. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari kandidat pertama. Silahkan untuk kandidat ketiga untuk menyampaikan atau memaparkan pertanyaan dari Galang. Baik, Mbak. Perkataan yang tidak sangat jarang terdengar oleh telinga. Apa tadi protokoleran? Terima kasih jawabannya. Mas Irfan telah memberitahu. Protokoleran terjadwal dan tersusun rapi. Baik, kami akan membuat kepanitiaan dan juga jadwal yang sangat tersusun rapi, disiplin, dan akan menjadikan event itu sebagai event yang sangat terjadwal. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi protokoleran ini sangat asing sekali ya. Mungkin kepada siapa tadi? Oh Galang, ya pakai masker saya nggak lihat. Kepada Kak Galang bisa dijelaskan apa itu protokoleran? Silahkan. Bisa diambil inti ya ketika Anda menyampaikan pertanyaan kepada mereka, tentunya Anda harus memahami apa jawaban yang tepat seperti itu. Baik.
Iya, sekarang. Iya, sekarang. Pakai mic apa tidak? Iya. Yang keras. Tentang. Protokoleran menurut saya adalah kalau menurut saya tata cara atau persiapan, Kak. Jadi, tapi di Google ya, protokoler adalah pengaturan tata cara, upacara, gelar kegiatan, dan aneka jenis perlengkapan serta penataan tempat dan dekorasi yang diolah atau disusun secara tertib. Jadi lebih jawabannya mengarah ke Kak Evan. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya, Kak. Selamat. Oke. Saya kasih arahan apabila nanti untuk pertanyaan terbuka akan saya kasih di belakang. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan dulu kepada Bapak Ibu pembina untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Monggo Bapak Ibu. Baik, dimulai dari Pak Beni Setiabudi SPD, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Terima kasih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya salut dengan ketiga kandidat tersebut. Hebat semuanya. Tepuk tangan untuk ketiganya. Yang jelas saya juga salut dengan visi dan visi mereka, yaitu ingin memajukan SMA Pulung. Ya. Pertanyaan saya adalah, seberapa pahamkah kalian terhadap SMA Pulung, dan menurut kalian apa sih kekurangan-kekurangan dari SMA Pulung untuk dibenahi itu, yang harus kalian benahi? Terima kasih untuk ketiga kandidat. Baik, kandidat ketiga apakah sudah siap untuk memaparkan argumentasinya? Belum. Atau bisa diambil alih oleh kandidat kedua? Belum. Baik, juga belum. Akan diberi waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, kandidat 2 apakah sudah siap? Baik, kandidat 3 apakah sudah siap? Belum. Waktu sudah habis. Baik, untuk yang pertama memaparkan, silahkan kandidat pertama. Waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Yang saya ketahui, SMA Negeri 1 Pulung merupakan SMA favorit di wilayah Ponorogo Timur yang memiliki berbagai macam prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya. Dan menurut saya yang perlu dibenahi adalah gairah adiwiyata. Seperti contoh, di depan kelas-kelas masih banyak tanah-tanah yang kosong yang belum terisi tanaman. Jadi untuk meningkatkan gairah adiwiyata, mungkin kita bisa berkoordinasi dengan MPK untuk kerja bakti atau menanam bunga-bunga atau hiasan yang berada di depan kelas, dan juga yang seperti saya sampaikan di awal tadi, mengingatkan untuk membuang sampah sembarangan. Jadi tidak ada yang namanya membuang sampah di kolong meja. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari calon wakil ketua. Karena saya belum lama di SMA, jadi saya belum terlalu luas mengetahui SMA. Saya sendiri juga permasalahan. Menurut saya SMA ini sudah baik, tapi permasalahannya ada di masyarakat. Masyarakat itu masih bilang, kenapa sih sekolah di SMA 1 Pulung itu sekolah di dalam desa? Nah, itu saya
saya akan mengubahnya. Kita harus membuktikan dan mengubah agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Baik, selanjutnya beri tepuk tangan untuk kandidat pertama, luar biasa sekali dalam memaparkan argumentasinya. Berikutnya, kandidat kedua dimohon untuk silakan menjawab pertanyaan. Bagi saya, sekolah di SMA 1 Pulau itu sangat favorit. Kita aja tuh sekolah di sini sudah rasanya ada siswa-siswinya yang sering keluar kota, sering mendapat juara, mendapat reward gitu ya. Jadi kita tuh di sini nggak perlu minder kalau teman-temanku sekolahnya di kota, jadi sekolah kota tuh bagus. Jangan minder. Sekolah di SMA 1 Pulung itu fasilitasnya sudah mencukupi untuk kita semua. Beri tepuk tangan kepada SMA kita. Dan untuk kekurangannya sama seperti kandidat nomor 1 itu lingkungan kebersihan lingkungan itu kurang menurut saya. Jadi nantinya jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, nantinya kita akan lebih mengoptimalkan lagi kebersihan lingkungan agar sekolah kita ini menjadi lebih 100% sekolah yang sangat-sangat bagus. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat 2. Selanjutnya, apakah sudah siap kandidat 3 untuk memaparkan argumentasinya? Baik, dipersilahkan. Baik, yang saya tahu SMA Negeri 1 Pulung itu memiliki siswa-siswi yang sangat berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik. Nah, untuk kekurangan yang dirasa menjadi kekurangan SMA Negeri 1 Pulung, saya setuju dengan tanggapan kandidat nomor 1. Jadi di SMA Negeri 1 Pulung ini saya rasa masih kurang mengoptimalkan adiwiatanya. Sudah kita ketahui bahwa masih banyak sampah-sampah yang berada di kolong meja, masih banyak kesadaran murid-murid siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulung ini kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan SMA Negeri 1 Pulung ini. Terima kasih. Cukup. Baik, luar biasa sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk ketiga kandidat yang ada di depan. Baik, Pak Beni, apakah jawaban bisa diterima? Baik, ya, siap. Selanjutnya, Ibu Ana Rusmiati Esos dipersilahkan memberikan pertanyaan. Terima kasih Mbak Nada atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan dari Bu Ana. Kemarin prestasi dari OSIS yang cukup luar biasa adalah menjadi juara 3 di OSIS Eksis. Ketika saya berada di ruangan mendampingi mereka, itu ada satu kunci kenapa juri menjatuhkan pilihan kepada SMA Negeri 1 Pulung. Ada yang satu saya tangkap, ada satu yang saya petik dari sini, bahwa di sini SMA Negeri 1 Pulung itu menekankan pada adanya gerakan literasi. Nah, yang saya inginkan dari kalian, selama pandemi ini gerakan literasi di SMA 1 Pulung menjadi agak vakum, ya. Tapi insya Allah nanti setelah pandemi ini sudah berjalan agak normal, otomatis gerakan literasi akan dimulai lagi. Kalian sebagai OSIS, sebagai calon ketua OSIS dan wakilnya, bagaimana wujud kalian, implementasi kalian dalam menggerakkan kembali gerakan literasi yang lebih digital? Yang kedua pertanyaan dari saya, selama ini OSIS, program-program OSIS lebih mengarah pada program turunan. Ya, dari apa yang disampaikan kemarin. Kami meminta kalian punya ide atau inovatif bagaimana produk atau program unggulan kalian yang bisa kalian sampaikan untuk kedepannya di tahun 2021-2022 ini. Bagaimana tawaran program apa yang bisa kalian sampaikan sehingga menjadi OSIS lebih eksis. Terima kasih atas waktunya.
untuk semua kandidat ya, kandidat 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana atas pertanyaannya. Baik, Masing-masing apakah kandidat. para kandidat sudah memahami pertanyaannya? Sudah paham? Baik, akan kami beri waktu 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Waktu sudah habis. Bisa dimulai dari kandidat pertama. Dipersilahkan untuk memaparkan argumentasi apa yang tadi dipertanyakan Ibu Ana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ana. Program yang pertama tetap merealisasikan ekspansi. Jadi ekspansi tetap berjalan, kalau bisa dijadikan sebagai program tahunan agar kegiatan literasi sekolah ini tetap terrealisasikan. Seperti contoh, kita juga sering menggelar tim literasi, juga menggelar lomba esai, terus poster digital, dan juga lainnya yang dapat mengasah literasi visual. Untuk pertanyaan yang kedua, kita sebagai OSIS menciptakan produk tertentu yang bisa berguna bagi sesama dan bisa memajukan OSIS. Untuk tambahan pertanyaan pertama tadi, seperti halnya kita sedang buat kegiatan, itu kita bekerja sama dengan ekstra jurnalistik. Nanti mungkin bisa membuat artikel yang diunggah melalui website sekolah atau media sosial sekolah lainnya. Jadi di luar sana dapat mengetahui kegiatan literasi SMA Negeri 1 Belum melalui website tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemaparan argumentasi yang telah disampaikan oleh kandidat pertama. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya giliran untuk kandidat nomor 2. Sudah siap? Baik, waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Untuk literasi saat ini kan masih belum berjalan dengan lancar lagi ya, karena masih ada pandemi yang ya belum hilang dari bumi ini, gitu aja. Tapi nantinya jikalau sudah masuk program offline, maka nanti kita akan realisasikan program literasi tersebut. Jikalau masih ini tahun 2021 sampai 2022 masih pandemi, maka nantinya kita akan menggunakan alat digital modern sekarang ya, HP. Kita akan membuat grup, nanti kita akan mengadakan seperti apa ya? Contohnya event-event seperti yang kandidat nomor 1 bilang, gabungan antara jurnalistik begitu. Dan untuk pertanyaan nomor 2, untuk pertanyaan nomor 2, apa ya? Silakan calon wakil ketua untuk memberikan tambahan. Program yang akan kami lakukan kali ini kita akan menekankan
kegiatan di bidang apa? Di bidang pendidikan. Waktu masih tersisa, apakah ada tambahan lagi? Sudah cukup? Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat kedua, luar biasa sekali. Baik, yang terakhir kandidat nomor 3, dipersilahkan untuk menyatakan jawabannya. Baik, pertama yang akan saya lakukan adalah survei. Survei apakah ada masalah, apakah ada kendala dari siswa-siswi sehingga dia tidak bisa berliterasi dengan baik. Nah, saya akan mencari akar permasalahan tersebut. Nah, dan juga saya akan menyadarkan dan mengajak siswa-siswi ini untuk terus berliterasi. Dan nantinya program unggulan yang akan kita lakukan adalah tetap mengadakan lomba-lomba yang sifatnya itu literasi. Contoh saja adalah esai. Lomba tersebut kan termasuk literasi. Dan kita juga akan bekerja sama dengan ekstra jurnalistik. Terima kasih. Cukup. Baik, apakah ada tambahan? Baik, luar biasa sekali jawaban dari ketiga kandidat, luar biasa sekali, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Supriyanto SPD diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya tujukan kepada tiga pasang kandidat. Apakah rangkaian kegiatan pemilihan pengurus OSIS sampai nanti diklat OSIS sampai puncaknya 1 tahun ke depan kalian akan mempertanggungjawabkan kepengurusan Anda kepada MPK? Rangkaian kegiatan ini manfaat apa yang bisa kalian peroleh untuk masa depan kalian? Pertanyaan pertama. Bisa dipahami pertanyaan pertama? Saya ulangi ya. Kalian hari ini duduk sebagai kandidat calon pengurus harian, dan yang di belakang kami ini adalah juga calon pengurus OSIS. Kegiatan hari ini tidak tiba-tiba, tetapi ada beberapa pekan yang lalu sejak kalian mendaftarkan online, direkom oleh wali kelas, kemudian tahap-tahap berikutnya sampai puncaknya hari ini kalian duduk sebagai pasangan kandidat calon pengurus, disaksikan oleh calon pengurus di depan kami. Rangkaian kegiatan ini sampai pemilihan nanti, kemudian 1 tahun menjalankan program, diakhiri dengan mempertanggungjawabkan kegiatan Anda 1 tahun yang akan datang. Manfaat apa yang bisa kalian peroleh dari kegiatan ini untuk masa depan Anda? Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, hampir semua pasangan kandidat mendasarkan dan melandaskan visi misinya dalam pembentukan pendidikan karakter, yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal OSIS ini yang menaungi semua kegiatan ekstra. Ketika pramuka, baik itu PTA maupun Diklat Bantara, kemudian PALA, PMR, kemudian semua ekstra yang melaksanakan kegiatan, pengurus OSIS merasa bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab programnya. Yang selama ini terjadi karena fokusnya pada kegiatan, sering pengurus OSIS ini lupa pada visi misi awalnya. Intaknya ini dilupakan karena sibuknya dia berteriak-teriak di lapangan sampai dia lupa bahwa ini waktu sholat, terutama yang beragama Islam. 1 tahun yang lalu saya masih ingat betul Kak Krisna Jaduk. Saya bangga akan istiqomahnya. Dia ketika bel istirahat dibunyikan, dia segera lari ke masjid, dan ketika dia belum ada yang adzan, dia yang adzan. Kemudian menunggu jamaah yang lain dengan dia melantunkan pujian.
apa yang harus Anda lakukan ketika kalian nanti 3 pasang ini menjadi pengurus harian, kemudian yang di belakang kami otomatis menjadi pengurus sekbid. Bagaimana kalian akan bertanggung jawab pada pendidikan karakter, terutama religiusitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, apakah sudah bisa dipahami pertanyaannya? Sudah? Baik, saya beri waktu untuk memikirkan jawaban. Waktu habis. Baik, silakan kandidat 2 untuk menjawab pertanyaan dari yang telah dikemukakan oleh Bapak Supriyanto SPD. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, untuk ditanya kesiapan untuk 1 tahun ke depan, saya sangat siap. Jikalau di situ nanti ada ketidakoptimalan dalam bekerja, nanti maka kita akan satu anggota akan berunding agar bagaimana nantinya kedepannya OSIS menjadi yang lebih baik lagi, gitu. Iya, betul sekali Bapak. Ya, mungkin ada salah. Manfaat, Pak. Manfaatnya untuk kegiatan OSIS nantinya kedepannya kita mempunyai bekal untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi nantinya kalau kita akan masuk kuliah atau apa kan kita punya bekal dari sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi begitu. Dan untuk yang terakhir, contohnya tadi Kak Jatuh gitu Pak ya. Saya ingin berpesan kepada kita semua, jika nantinya ada gabungan antara ekstra pala atau banyak lagi ekstra itu, jika nanti kita boleh melakukan itu semua, tapi jangan lupa kita ini masih ada yang bikin. Maksudnya kita ini masih kita ini masih punya Tuhan. Jadi waktu hampir habis. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan ibadah masing-masing secara waktu habis. Ya, seperti itu pokoknya. Baik, terima kasih kandidat 2 sudah memaparkan argumentasinya luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kandidat 2. Selanjutnya, kandidat ketiga, silahkan memaparkan argumentasi Anda. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Pak Pri. Saya akan jawabnya. Jadi, jika ditanyakan saya siap atau tidak, saya sangat siap untuk mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Manfaat yang kita peroleh dari berorganisasi. Berorganisasi kan itu adalah sebuah pilihan. Dan organisasi sendiri itu akan menjadi bekal kita di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi tentunya menurut saya itu sangatlah bermanfaat karena ilmu-ilmu yang ada di organisasi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam organisasi OSIS ini atau organisasi lainnya belum tentu kita dapatkan di kelas ataupun di lingkungan rumah atau lingkungan lainnya. Terima kasih. Baik, untuk soal kedua, kami akan mengatur jadwal yang sangat-sangat teratur dari mulai jadwal kegiatan, jadwal ibadah, dan jadwal yang sudah tersusun sesuai rencana. Dan juga kami kalau bisa mengatur jadwal azan dan keagamaan yang lain supaya jadwal kegiatan dan ibadah tidak rusak dan masih tersusun sesuai rencana. Terima kasih.
Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kandidat ketiga. Baik, silahkan kandidat pertama untuk menyampaikan argumentasinya. Apa yang telah dipertanyakan Bapak Supriyanto. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Pri. Menurut saya manfaat dari OSIS yang pertama adalah rasa kerja keras, tanggung jawab, disiplin, solidaritas. Solidaritas menurut saya penting sekali dan juga disiplin, baik disiplin cara diri kita atau disiplin secara waktu. Terus kita saling merasa simpati atau empati atau merasakan satu sama lain. Seperti contoh program tahun lalu yaitu donasi sembako di rakyat muda. Itu kita pengurus langsung terjun ke rumah penduduk. Kita melihat bagaimana kondisi mereka. Jadi kita sedikit tahu bagaimana kehidupan mereka. Dan juga saat kita melakukan penggalangan donasi gempa atau banjir itu, kita juga seakan-akan ikut serta membantu saudara-saudara kita yang telah terkena musibah. Sudah. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjawabnya. Sifat yang dimiliki Kak Krisna Jatuh itu patut untuk ditiru semua siswa di SMA ini. Nah, untuk azan masjid itu kita bisa menjadwalkan sesuai kelas. Kita bergantian dari kelas 10, 11, 12. Sudah cukup. Baik. Apakah ada interupsi dari Bapak Supriyanto? Dipersilahkan. Terima kasih dan saya bangga atas 3 jawaban dari 3 pasangan kandidat, dan ini adalah amanah ya, termasuk siapapun nanti yang jadi ketua. Kemudian yang di belakang kami ini adalah juga pengurus di Sekbid. Kami mengingatkan di agama apapun bahwa orang yang menetapkan program itu harus bertanggung jawab tentang bagaimana pelaksanaannya. Sebagai contoh, ketika tidak pandemi dan hanya kita tidak bisa mendampingi hanya di tahun 2020, itu SMA Pulung punya program study tour ke Pulau Dewata Bali di setiap awal kelas 12, hanya untuk yang sekarang kelas 12 Kak Nada ini mungkin agak di akhir, kira-kira di akhir bulan November nanti insya Allah. Mudah-mudahan keadaan terus membaik. Ini kami sangat bertanggung jawab, meskipun perjalanan sangat panjang. Bagaimana yang beragama Islam itu tidak sampai kehilangan waktu sholat. Karena sampai ini ada anak yang tidak sholat karena jadwalnya tidak ada waktu sholat, ini yang bertanggung jawab adalah panitianya. Demikian pula agama-agama yang lain saya yakin bahwa bertanggung jawab seperti itu. Oleh karena itu, ini penting bagi seorang pengurus ketika kamu mengatur jadwal, itu harus kamu pertimbangkan. Itu aja, terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pri atas pertanyaan yang diberikan oleh ketiga kandidat. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, memotong sebentar. Teman-teman calon pengurus OSIS, saya tahu karena ini sudah siang ya, kalian semua sudah ngantuk, tapi saya mohon HP-nya disimpan dulu ya. Jangan main HP dulu. Jadi ketika kita, intinya skala prioritas ya teman-teman. Ketika kalian melaksanakan kegiatan di ruang, otomatis handphone atau mungkin benda yang mengganggu aktivitas kalian di dalam ruangan mohon disimpan terlebih dahulu. Sehingga kalian bisa fokus terkait dengan apa saja argumentasi, apa saja jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh ketiga kandidat di depan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Haryadi untuk memberikan pertanyaan kepada tiga kandidat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat pada tiga kandidat yang luar biasa ya.
Ya, dengan harapan nantinya benar-benar menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan kami tanyakan, dan pertanyaan nanti untuk ketiga pasang kandidat. OSIS adalah organisasi satu-satunya terbesar di suatu sekolah yang tidak ada tandingannya, dan perekrutannya tidak seperti waktu kalian di SMP kalau tidak salah ya, menurut pengakuan dari siswa yang dulu pernah menduduki pengurus OSIS di SMP, tunjukkan. Namun di sini dibutuhkan motivasi pribadi, semangat yang luar biasa, ya, dan ingin memberikan yang terbaik pada dirinya sendiri, terbaik untuk keluarganya, dan terbaik untuk SMA Negeri 1 Pulung. Itu sudah luar biasa. Ya, jadi karena proses yang terlalu panjang ini, makanya nantinya saya ingin ada keseimbangan, ada tanggung jawab yang luar biasa. Jangan semangatnya hanya pada saat akan pilihan, ya, bukan itu, tapi semangatnya terus ingin membekali diri sesuatu yang terbaik, ya, yang nantinya bisa mengantarkan diri kalian menjadi orang yang sukses sesuai dengan dambaan keluarga, termasuk Bapak Ibu guru. Itu anak-anak. Terus kaitannya dengan apa yang saya tanyakan, kebetulan Variati ini selalu berada di tugas yang luar biasa, jadi tidak lepas dari tugas yang saya sandang sehari-hari, yaitu sebagai tim tatib. Karena kata kunci sukses suatu lembaga, ya, itu adalah tatibnya dulu. Apakah semua siswa sudah bisa menjalankan tata tertib yang berlaku di sekolah atau belum? Ya, makanya ini saya singgung karena OSIS adalah pendukung, penunjang program sekolah. Ya. Yang saya tanyakan pertama atau satu, sejauh mana peran pengurus OSIS dalam mewujudkan tata tertib yang berlaku di sekolah? Jadi peran kalian sebagai pengurus OSIS, dan ini sebenarnya tidak hanya untuk ketiga kandidat, tapi karena yang berdebat 3 kandidat, jadi yang menjawab cukup 3 kandidat. Namun demikian cukup diikuti oleh semua calon pengurus OSIS, karena apapun bagaimanapun nantinya semuanya punya peran. Yang kedua, bagaimana sikap Anda bila nanti KBN berlangsung dengan tatap muka? Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa 100% ya. Kalian menjumpai adanya siswa yang melanggar peraturan, apalagi siswa itu kebetulan sebagai pengurus OSIS, atau ya, siswa yang lain yang bukan pengurus OSIS, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang memakai seragam sekolah atau atribut sekolah. Saya kira itu saja sementara yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa berikan solusi yang terbaik, ya. Kemudian mau benar-benar amanah, punya peran yang luar biasa juga untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Pulung. Monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haryadi atas pertanyaannya. Bagaimana ketiga kandidat, apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari beliau? Sudah siap? Baik, dipersilahkan kandidat 3 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Haryadi.
Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Haryadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari panjenengan. Pertama, peran pengurus OSIS adalah memberikan contoh yang baik bagi teman-temannya, bagi warga kelasnya. Jadi contoh yang dapat ditiru, tentunya contoh yang baik, bukan yang buruk. Dan juga nanti peran OSIS jika memang adanya sebuah pelanggaran tata tertib, nantinya pengurus OSIS tugasnya adalah mengingatkan siswa-siswi yang melanggar tata tertib tersebut. Terima kasih. Baik, untuk persoalan nomor 2, yang pasti kami akan memberikan sanksi bagi siswa atau siswi yang melakukan kesalahan dan sanksi yang berlipat ganda untuk anggota OSIS yang melakukan kesalahan, karena mereka sudah dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah yang sudah dibuat, dan anggota OSIS juga sudah memiliki tanggung jawab yang lebih daripada siswa-siswi biasa. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari kandidat ketiga. Beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor 1, dipersilahkan. Baik, saya akan minta pertanyaan dari Pak Haryadi. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti kandidat nomor 3, kita harus memberi contoh. Karena kita ini sebagai pengurus OSIS telah dipilih dari 700 siswa lebih untuk menjadi tolak ukur, atau kita harus beri contoh kepada siswa lain. Karena OSIS terdiri dari berbagai perwakilan-perwakilan kelas. Jadi setiap perwakilan kelas tersebut harus mengingatkan teman-temannya untuk selalu berpakaian rapi, tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kita mengingatkan secara baik-baik agar alma mater kita, sekolah kita tetap terjaga nama baiknya. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Baik, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh kandidat pertama. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik, dipersilahkan kandidat kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Haryadi. Kita sebagai OSIS tentunya menjadi public figure atau menjadi contoh seperti digugu dan ditiru. Untuk itu kita harus menjadi contoh yang baik maupun dari penampilan, perilaku, sikap maupun lisan. Dan untuk nomor 2, sikap saya jika mengetahui ada anak yang kita ambil contoh saja berpakaian tidak rapi atau yang lain, maka hal yang pertama akan saya lakukan adalah memberitahu kalau itu salah. Selebihnya untuk menghukum atau memberi sanksi itu tugasnya Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi kalau menurut saya, jika saya di jalan maupun di sini ketemu seorang anak seperti itu, saya akan memberi mengingatkan saja. Mengingatkan apabila itu diulang-ulang lagi, maka nantinya insya Allah saya akan bilang kepada Bapak Ibu guru kalau ada anak yang seperti itu di sekolah ini. Seperti itu. Baik, terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Beri tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Luar biasa sekali ya, Kak? Iya, betul sekali. Ternyata mereka berenam ini benar-benar memiliki kualitas yang benar-benar luar biasa. Dan semoga saja OSIS SMA Negeri 1 Pulung lebih bersinergi dan lebih mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang benar-benar berkualitas sehingga bisa mendorong, bisa memperbaiki, dan bisa kembali, pokoknya intinya memperbaikilah intinya kinerja OSIS yang belum optimal sebelumnya, seperti itu. Ya, tidak terasa hari menjelang siang, Kak. Iya. Tapi kita masih punya nih 2 pertanyaan bonus tadi Iya. yang masih belum sempat ditanyakan. Dan juga dari kakak-kakak OSIS akan ada pertanyaan terbuka termasuk kami berdua. Dipersilahkan untuk yang belum sempat bertanya. Ya. Mic-nya bisa. Saya hari ini mau menanyakan dari
acara debat hari ini, saya belum mendengar adanya yang membahas tentang perbedaan. Padahal dalam anggota OSIS terdapat perbedaan agama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kandidat semuanya bisa membuat waktu yang tepat untuk suatu program atau kegiatan agar tidak bertabrakan dengan waktu ibadah, acara keagamaan, atau mungkin hari-hari besar di agama tersebut. Lalu bagaimana jika pengurus OSIS lain mengusulkan di hari itu, padahal ada kegiatan yang wajib diikuti oleh salah satu agama lain? Bagaimana tanggapan kandidat dan bagaimana cara menyikapinya, dan apakah Anda yakin kalau perkataan Anda, jawaban Anda bisa dilaksanakan? Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaan yang diberikan oleh saudara siapa? Veronica, luar biasa sekali. Baik, akan saya beri waktu untuk ketiga kandidat 1 menit untuk memikirkan jawaban yang telah dikemukakan Veronica. Teman-teman bisa disambi makan, boleh? Yang penting jangan main HP dulu ya. Baik, waktu sudah habis. Silahkan kandidat kedua untuk menjawab pertanyaan terkait apa argumentasi yang telah dikemukakan oleh Veronica. Sebelumnya Veronica, maaf ya, kami menyampaikan. Di sini, jikalau nantinya ada di agama lain hari-hari besar atau ada apa ya, kayak hari-hari penting lah pokoknya, itu kalau tidak ikut tidak apa-apa, izin itu diperbolehkan saja. Contoh saja tahun kemarin itu Kak Oni kemarin waktu ada event dia izin karena ada beribadah atau hari-hari besar gitu ya, itu boleh kok, izin tidak apa-apa. Jadi kita ini saling di organisasi saling toleransi saja. Makanya saya tadi visi misi saya ada toleransinya, saya lebih meningkatkan gitu, jadi lebih toleransinya lebih tinggi aja. Kalau untuk izin mau di agama lain atau agama kita sendiri itu boleh saja, izin tidak apa-apa, tidak masalah. Begitu. Baik, apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Oke, di sini sebelum memutuskan suatu keputusan, tentunya kita harus mempertimbangkan apakah keputusan yang kita buat sudah tepat dan tidak merugikan pihak lain. Di kesempatan ini kami akan memilih dengan hati-hati hari mana yang sekiranya di hari tersebut tidak ada kegiatan atau kegiatan penting di agama lain sehingga tidak mengganggu kegiatan yang akan kita laksanakan. Mohon izin interupsi ya, bukan berarti saya ikut campur terkait pertanyaan di sana, tapi ini pertanyaan terbuka, otomatis kami pengurus OSIS semua bisa menyampaikan pendapat terkait apa yang telah Anda sampaikan. Tadi Anda bilang Anda akan membuat jadwal sesuai dengan hari-hari, tapi itu kan tidak tentu. Nah, bagaimana cara Anda bisa menyusun hari-hari itu bisa sistematis? Karena apa? Tadi hanya Anda berpacu kepada mengizinkan, kemudian memberikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan hari-hari yang telah Anda jadwalkan, tapi di situ Anda tidak menunjukkan sikap toleransi kalian, wujud toleransi kalian seperti apa. Mungkin lebih ke wujud toleransi kalian terkait calon pengurus OSIS ini ada yang berbeda agama. Jadi tadi kalian hanya berpacu kepada mengizinkan dan mengalihkan kegiatan sesuai hari-hari yang telah Anda jadwalkan sebelumnya. Padahal itu tidak pasti.
mungkin dengan dengan sikap kita menghargai agama yang mereka anut. Baik, terima kasih. Bisa diterima pertanyaannya? Baik. Selanjutnya, kandidat ketiga, silahkan. Jadi memang kita sudah ketahui bahwa di dalam organisasi ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, contoh saja perbedaan agama. Nah, nantinya kita itu harus saling menghargai, harus saling meningkatkan toleransi yang ada, dan juga jikalau memang kegiatan organisasi OSIS nih harus dilaksanakan pada hari yang bertubuhkan dengan peribadahan agama lain nih, nantinya pasti kami akan memaklumi, pasti juga kami akan menghargai hal tersebut. Itu. Baik, dan itulah mengapa komunikasi sangat diperlukan untuk semua anggota supaya tidak ada miskom untuk semua anggota. Dan kami akan sangat menjunjung tinggi rasa toleransi untuk semua anggota organisasi. Jika memang ada keperluan ibadah atau hal penting lain, maka tidak ada salahnya minta izin melakukan kegiatan ibadah menurut agama masing-masing, karena itu kewajiban bagi umat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumentasi yang disampaikan oleh kandidat 2 dan 3. Silahkan kandidat pertama untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, menurut saya, semisal saat kita kumpul OSIS, pada saat itu teman-teman kita yang mungkin beragama lain sedang melaksanakan ibadah atau hari-hari besar, maka otomatis kita harus mengizinkan. Karena apa? Itu juga merupakan kewajiban mereka sebagai umat tersebut. Dan juga kita harus menghargai dan saling toleransi seperti visi dan misi kami pada nomor 3. Dan juga sebagai wujud toleransi kami, nanti kita bekerjasama dengan Sekdim TIK untuk membuat poster atau ucapan semisal ada hari-hari besar atau seperti contoh Natal. Nah, seperti itu merupakan contoh toleransi kita menghormati umat tersebut. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawaban yang dikemukakan oleh ketiga kandidat di sini. Selanjutnya silakan Kakak Ose untuk menyampaikan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Mumpung ada kesempatan di sini pertanyaan terbuka, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, mungkin saya izin untuk mewakili dari teman-teman OC untuk memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat. Mohon maaf sebelumnya, jadi saya memberikan pertanyaan ini, mungkin ini adalah PR ke depan terbesar kalian untuk merancang atau mungkin memperbaiki kembali program kerja mungkin yang belum terrealisasikan. Yang saya ketahui tadi, ketiga kandidat, mohon maaf sebelumnya, hanya berpacu kepada program angan-angan yang mungkin itu nanti terlaksana atau tidak karena adanya pandemi COVID. Nah, yang saya tanyakan, tadi Anda belum menyinggung terkait dengan program yang berkaitan dengan teknologi. Padahal saat ini, kita di masa pandemi tentunya mungkin sebagian kegiatan harus dialihkan secara online maupun berkaitan dengan teknologi. Nah, berikan satu saja program unggulan apa yang menjadi ciri khas kalian nanti untuk menjadi seorang memperbaiki OSIS di periode selanjutnya, meskipun sebelumnya IT OSIS itu masih kurang. Nah, ini bagaimana PR kalian, tugas kalian untuk memperbaiki IT OSIS dengan program kerja unggulan kalian yang berkaitan dengan teknologi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, waktu sudah habis. Saya persilahkan untuk kandidat ketiga untuk menjawab pertanyaan. Jadi nantinya kami akan kan pandemi sedang berlangsung dan tidak berangsur membaik nih. Nanti kami akan lebih maksimalkan program-program yang bisa dilaksanakan dengan online. Contohnya saja mengadakan kegiatan lomba online. Contoh saja apa itu? Game online, media Mobile Legends seperti itu. Dan nanti untuk memperbaiki segbit yang bermasalah atau contoh saja segbit IT yang belum tahu tanggung jawabnya, nanti kami akan lebih menyadarkannya bahwa ini tuh tugas dia harus melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Interupsi. Tadi saya minta program unggulan, bukan contoh kegiatan online, tapi program unggulan yang berkaitan dengan teknologi. Untuk program unggulan, jadi nantinya saya akan memikirkan lebih lanjut lagi untuk membuat program tersebut. Tentunya membuat program tersebut kan tidak harus sembarangan gitu loh. Jadi nanti saya akan memikirkan kembali untuk membuat program-program unggulan yang berbasis untuk dimanfaatkan secara media sosial atau memanfaatkan platform-platform online seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Baik. Dipersilahkan kandidat pertama untuk menyampaikan argumentasi. Baik, mungkin program yang dapat kami laksanakan. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan sebelum tadi, yaitu membuat poster pada saat hari-hari besar. Itu juga merupakan contoh sikap toleransi kita. Dan juga untuk mengaktifkan segbit TIK kita. Dan juga membuat dokumentasi yang berupa video, poster atau semacamnya agar sosial media OSIS khususnya atau sekolah itu tetap eksis, jadi tetap berisi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh OSIS agar sekolah kita ini tidak kalah dengan SMA lainnya. Jadi tetap kita mempunyai program-program yang perlu kita tampilkan pada media sosial pada zaman sekarang ini. Yang kedua, jika kondisi tidak memungkinkan, padahal kita harus memerlukan waktu untuk membahas suatu program atau kita harus berkumpul. Padahal kondisi masih pandemi COVID-19, maka kita harus memerlukan teknologi yang ada, seperti contohnya Zoom atau Google Meet. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Tidak? Sudah cukup berarti. Silahkan kandidat 2 untuk menyampaikan pendapat atau argumentasinya. Program kerja yang akan kami adakan adalah seperti lomba atau pelatihan dengan cara online yang dapat meningkatkan skill masing-masing siswa atau menyebarkan kegiatan-kegiatan OSIS di sosial media yang membuat OSIS semakin dikenal oleh masyarakat luas. Interupsi. Tadi Anda bilang untuk membrandingkan OSIS ya. Namun pada kenyataannya ya, saya akui di Instagram pun untuk jumlah followersnya kita masih banyak dan selain itu dari keaktifan segbit TIK pun masih kurang untuk mengaplikasikan bagaimana caranya membuat Instagram tersebut mengemas sebagai aplikasi penunjang branding OSIS. Nah, itu bagaimana cara Anda? Bagaimana cara Anda untuk membrandingkan OSIS dalam program yang telah Anda rencanakan dalam teknologi? Mungkin dengan cara meminta seluruh warga sekolah untuk ikut berpartisipasi
menyebarkan kegiatan-kegiatan sehingga OSIS lebih banyak dikenal. Baik, mungkin ada tambahan dari calon ketua. Betul kata Kanada tadi, untuk Sekbid TIK-nya sekarang masih belum terlalu optimal ya. Nanti insya Allah kedepannya jikalau untuk program kerja online, nanti kita pertama akan mengoptimalkan dulu Sekbid TIK-nya. Jadi nanti setelah Sekbid TIK sudah mulai optimal, mulai 100%, nanti kita akan buat program-program kerja online seperti itu. Untuk program kerja masih belum kepikiran sekarang. Baik, terima kasih atas argumentasi atau pendapat yang telah disampaikan oleh ketiga kandidat. Luar biasa sekali jawabannya, beri tepuk tangan untuk mereka bertiga, berenam. Baik teman-teman, tadi rupanya sudah ada yang berdiskusi ingin bertanya ya? Ya kan, ada kan yang di depan tadi? Jadi bertanya apa tidak? Saya lihat loh ya. Jadi bertanya apa tidak? Jadi jika jadi bertanya dipersilahkan untuk mengemukakan pertanyaannya. Monggo. Ya, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, satu saja pertanyaan terakhir karena sudah memasuki waktu zuhur juga, kita juga perlu sholat, jadi silakan yang ingin bertanya. Saya akan bertanya. Memang di SMA N1 Pulung yang unggul adalah literasi. Tetapi tidak semua anak tertarik untuk mengikuti kegiatan literasi. Nah, bagaimana cara Anda mengatasinya? Dan jika ingin membuat suatu kegiatan lomba apa yang akan Anda adakan? Dan bagaimana Anda bisa membuat siswa tersebut tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipaksa? Apakah sudah jelas?
SMA N1 Pulung yang unggul adalah literasi. Tetapi tidak semua anak tertarik untuk mengikuti kegiatan literasi. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengatasinya? Dan jika ingin membuat suatu kegiatan lomba, lomba apa yang akan Anda adakan? Dan bagaimana Anda bisa membuat siswa tersebut tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa dipaksa? Baik, kandidat 2 apakah sudah siap? Belum. Baik, akan saya beri waktu 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Baik, mungkin sudah siap. Baik, dipersilahkan kandidat nomor 3 untuk memaparkan argumentasinya apa yang telah dipertanyakan oleh saudari siapa? Clara. Iya. Baik, nanti sesuai dengan jawaban saya tadi, bahwa saya di sini akan menyadarkan siswa-siswi SMA Negeri 1 bahwa berliterasi itu sangatlah penting bagi kita, dan juga untuk tanggapan agar siswa-siswi mau mengikuti kegiatan tersebut dengan cara tidak dipaksa atau apapun itu. Jadi nantinya kita akan membuat program-program dengan sekreatif mungkin, semaksimal mungkin agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulung ini nantinya dapat mengikuti kegiatan tersebut tanpa adanya sebuah paksaan, dan juga nantinya kita akan meneruskan juga program ekspansi dan membuat program tersebut semenarik mungkin. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari calon wakil ketua? Baik. Sekarang silakan kandidat 2 untuk menyampaikan argumentasi terkait apa yang telah dipertanyakan calon pengurus OSIS. Baik, jawaban saya atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Kak Clara itu dengan cara menambahkan atau meningkatkan minat baca pada masing-masing siswa dengan cara membaca setiap hari sebelum masuk sekolah, membiasakan diri untuk membaca buku, dan untuk lomba yang akan kita buat, kita akan membuat lomba semenarik mungkin sehingga para siswa tertarik untuk mengikuti lomba tersebut tanpa adanya paksaan. Contoh lombanya seperti dalam bidang olahraga atau seni atau menyanyi dan sebagainya. Lanjut, silahkan kandidat pertama. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Clara. Pertanyaan Anda tadi hanya yang dibutuhkan literasi kan? Ya. Anak-anak yang tidak suka literasi itu bisa ikut kegiatan-kegiatan yang lain, karena menurut saya bukan hanya literasi saja yang banyak berprestasi, tapi juga pramuka, OSIS itu bisa berprestasi juga. Nah, untuk kegiatan agar tidak dipaksakan,
kita bisa membuat kegiatan yang saat ini digemari oleh para remaja-remaja di SMA ini. Contoh, kita bisa membuat acara game, karena saat ini game sangat digemari oleh sangat remaja-remaja. Seperti itu. Izin tambahan. Baik, silakan. Menurut saya mungkin kita bisa membuat lomba-lomba atau kegiatan yang sekiranya sesuai dengan bakat dan minat siswa. Seperti hanya lomba soal vokal, pasti juga banyak peminatnya. Terus puisi mungkin juga banyak, esai yang suka menulis, dan juga mungkin nanti seni bisa campur sari atau lainnya. Dan juga pada saat class meeting terdapat juga lomba yang berkaitan dengan olahraga yang mungkin juga tidak sedikit atau banyak peminatnya, yang mungkin pada tahun ini jika kondisi sudah memungkinkan bisa direalisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat atau argumentasi yang telah dikemukakan oleh ketiga kandidat. Benar-benar luar biasa sekali. Beri tepuk tangan meriah untuk mereka, tiga kandidat di depan. Oke, jadi teman-teman, demikian acara tanya jawab dan debat kandidat pada hari ini. Semoga kalian setelah menyaksikan ketiga kandidat ini, kalian sudah memiliki nih pilihan mana sih kandidat yang akan menjadi pilihan saya. Seperti itu ya. Dan sedikit tambahan, memilih itu bukan karena mereka teman, tidak. Memilih itu karena kalian peduli gimana nasib OSIS tahun berikutnya. OSIS 1 tahun ke depan itu bagaimana. Nah, itu yang utama kalau dari saya. Kemudian yang kedua, pilihlah mereka yang benar-benar menjawab itu dengan hati dan benar-benar mampu mampu dikemas dan mampu diterima oleh semua orang, dan jawaban yang mereka kemukakan adalah jawaban yang benar-benar logis. Kemudian yang ketiga, mereka di depan inilah yang akan menjadi nahkoda, akan menjadi pengendali kalian 1 tahun ke depan. Jadi tidak hanya ketua OSIS atau wakil ketua OSIS saja yang menjadi nahkoda di dalam organisasi, tapi 6 inilah yang utama, dan kalianlah yang akan mendorong, dan kalianlah yang akan menjadi pendorong dan menjadi pendukung terbaik bagaimana cara mereka ber-6 ini merealisasikan apa yang telah menjadi program unggulan mereka. Mungkin baik, untuk tambahan mungkin kan tadi belum disampaikan ya di mana kita bisa memilih ketiga kandidat ini. Nah, nanti akan di-share link dari panitia. Mungkin nanti bisa saja melalui itu e-learning ya, Kak? Melalui e-learning ya. Di sana nanti akan ada menunya. Jadi kalian di situ bisa memilih. Nah, untuk mungkin kalau hari ini tanya jawab dan debat belum cukup, kalian bisa lihat lagi orasi ketiga kandidat di YouTube dan juga di IG OSIS. Oke? Dan teman-teman yang sekali lagi mengingatkan, karena ini peduli dengan branding OSIS dalam dunia digital ya, tentunya tolonglah disengkuyung bareng-bareng agar branding OSIS itu semakin baik, terutama dalam IT-nya. Saya ingin berpesan, tolong perbaiki IT OSIS tahun ini. Dan saya tunggu intinya perkembangan dari mulai IT dan mungkin kinerja kalian. Dan saya tidak minta muluk-muluk, tidak. Saya hanya ingin kalian melaksanakan program kerja sesuai dengan porsi kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Saya tidak minta kalian harus ini, kalian harus lebih, ini tidak. Karena apa? Semua orang itu punya kemampuan masing-masing ya. Jadi saya harap tolong kalian yang ada di depan ber-6 ini, inilah calon pendukung kalian, calon-calon orang yang akan kalian ajak kerjasama. Jadi saya minta tolong benar-benar jangan ada yang kalian kesampingkan, semuanya sama. Dan yang utama adalah bangun rasa kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Dan seperti yang dikatakan Rizky, Evan, dan Novita terkait dengan komunikasi itu sangat penting sekali. Mungkin dari teman-teman OSE ada tambahan? Sudah cukup ya? Sudah siang, karena ini mungkin sudah masuk duhur. Otomatis kita jadwal kita sudah selesai hari ini, dan sampai jumpa nanti di acara pengumuman siapakah kandidat di antara ketiga ini yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pulung masa bakti 2021-2022. Saya Nada Citra Ambarwangi
Dan saya, Afisa Langit, sebagai moderator sesi debat dan tanya jawab pada hari ini, mohon maaf apabila dalam menjadi moderator kurang menahkodai dan kurang baiklah dalam menyampaikan pendapat saya dan menyampaikan, dan terutama mohon maaf teman-teman kandidat, saya tadi bertanya itu bukan berarti karena saya ingin memojokkan kalian, tidak, tapi di situ saya ingin mengetes bagaimana sih kesiapan kalian, bagaimana speaking kalian ketika kalian mendapatkan pertanyaan dan didesak di dalamnya, seperti itu. Saya Nada Citra Ambarwai pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman jangan lupa nanti follow IG OSIS ya. Sebelum saya tutup, kami harap acara ini bisa menjadi acuan kita semua untuk menentukan who the next leader. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup acara siang ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.